kita berdoa. Bapa, dengan penuh kesadaran diri betapa besar dan mulianya kasih-Mu kepada setiap kami. Pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang ke hadapan Tuhan. Karena kami rindu disentuh sekali lagi oleh kasih yang ajaib ini. Kami rindu disegarkan sekali lagi oleh anugerah yang luar biasa ini. Sehingga kehidupan kami boleh mencerminkan kasih Allah, boleh membagikan kasih Allah. Persiapkan hati kami Bapa untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kelemahannya. Biarlah melalui dirinya nama Tuhan, Kristus yang agung dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Seperti kurang semangat ya. Selamat pagi. Sekali lagi Shalom. Oke. Selamat tahun baru Imlek buat kita semua. Dari saya mau mengucapkan semoga gak salah nadanya ya. Kungsi, betul? Betul kayaknya ya. Betul ya Cinat ya? Betul ya. Oke, mari sama-sama saat ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Di bawah satu tema The Golden Rule, aturan emas. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu sambil kita mengulas sedikit satu mata pelajaran semasa kita sekolah, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Oke, di antara Bapak Ibu Saudara, apakah ada yang masih mengingat ini gambar apa saja ya? Ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu ini ketetapan MPR, ini undang-undang, kalau pada lupa gitu ya. Nah, ini peraturan pemerintah. Lalu ini keputusan presiden, contoh keputusan presiden dan juga peraturan daerah. Nih, keputusan presiden, peraturan daerah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini semua adalah sejumlah hukum dan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemimpin kita yang berlaku di negara kita. Nah, ini semua diterbitkan oleh pemimpin kita, pemerintah kita, gunanya apa sih? Gunanya itu adalah untuk menjadi pedoman bagi kita sebagai warga negara, Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi tata aturan inilah yang akan memberikan kita setiap warga negara itu kepastian hukum, lalu melindungi hak-hak kita sebagai warga negara. Dan tata aturan ini jugalah Bapak Ibu yang akan memberikan kita keadilan dan juga menciptakan ketertiban dan ketentraman. Jadi pada intinya tata aturan inilah yang akan mengatur seluruh pergerakan warga negara Indonesia. Nah, ketika saya mencari gitu ya Bapak Ibu ya tentang hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia itu ternyata tuh banyak sekali. Ini aja Undang-Undang Dasar 1945 yang tulisannya hanya terdiri dari 37 pasal. Tapi 37 pasalnya tuh udah A, B, C, jadi berakar lagi. Banyak banget. Apalagi ketetapan MPR yang selalu berubah-ubah. Belum lagi nanti ada undang-undang tentang kebidanan, undang-undang tentang apalagi nih cipta kerja dan masih banyak. Jadi ternyata negara kita tuh punya hukum dan ketetapan-ketetapan yang sangat banyak Bapak Ibu. Lalu muncullah satu pertanyaan. Dari semua hukum dan ketetapan yang kita ketahui yang ada di Indonesia, belum lagi ada lagi yang tidak tertulis, mana sih yang paling penting di antaranya? Kalau boleh dikatakan gitu ya, mengutip perkataan para ahli Taurat, mana yang paling besar?
Mungkin di antara ada yang berpikir kayaknya Undang-Undang 45 deh, soalnya dia paling tua disusunnya. Lalu kayaknya dia paling ringkas di antara peraturan-peraturan yang lain. Tapi ternyata hukum atau ketetapan yang paling tinggi di Indonesia, yang menjadi dasar dari segala hukum yang ada, justru adalah Pancasila. 5 sila kita. Semoga Bapak Ibu masih hafal ya. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua kita tes sedikit Bapak Ibu, biar bangun. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila yang keempat, agak panjang. Yang keempat, apa Citintin? Sila yang kelima. Oke, lulus semua. Nah Bapak Ibu Saudara, 5 sila ini adalah dasar hukum atau landasan bagi hukum-hukum dan peraturan yang ada di negara kita itu berpijak. Jadi semua hukum-hukum yang tadi bahkan termasuk Undang-Undang 1945 itu harus berdiri di atas Pancasila. Nah bisa saya katakan bahwa Pancasila ini adalah the golden rule-nya Indonesia. Aturan emas milik Indonesia. Yang kita sebagai warga Indonesia itu wajib sekali menjalani kehidupan kita dengan status warga negara Indonesia itu berpadanan dengan Pancasila. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau untuk urusan kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia saja, ada satu aturan emas yang sifatnya mengikat kita untuk melakukan aturan-aturan yang lain. Apalagi dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Tentu Allah pun juga memiliki ketetapan-ketetapannya. Tentu Allah pun juga memiliki satu aturan emasnya yang engkau dan saya wajib hidupi hari demi hari, dan itu harus menjadi landasan dalam kita mematuhi seluruh hukum dan ketetapan Allah yang lainnya. Nah hari ini kita akan sama-sama melihat dan belajar tentang the golden rule dari Allah buat seluruh orang percaya. Dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Saya akan membacakan untuk kita semua. Matius 22 ayat 37 sampai 39, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suatu hari tibalah bagi Yesus itu untuk memasuki Yerusalem. Dengan menaiki seekor keledai, Yesus memasuki Yerusalem itu tentu dengan sambutan teriakan hosana dari masyarakat sekitar. Nah mereka ini adalah orang-orang yang begitu bersukacita akan kedatangan Yesus. Karena mereka punya satu pengharapan yang luar biasa, Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari kerumunan masyarakat yang memuji dan bergembira atas kedatangan Yesus waktu Yesus masuk ke Yerusalem, ada sekelompok orang yang sejak pertama itu sangat tidak menyukai Yesus. Bahkan bukan sekedar gak suka ya Bapak Ibu Saudara ya sama pribadinya. Tapi sama segala sesuatu terutama yang diajarkan oleh Yesus. Nah kita tahu orang ini adalah orang-orang Farisi dan juga para ahli Taurat. Nah kemarahan orang Farisi dan para ahli Taurat ini memuncak ketika Yesus itu meluapkan amarahnya di bait Allah. Jadi Yesus marah di bait Allah karena melihat kondisi bait Allah tidak sesuai yang semestinya. Nah kemarahan ini justru membuat orang Farisi dan para ahli Taurat itu makin mengerutkan dahi dan berpikir orang ini sedang menghujat Allah.
Lalu pada satu kesempatan Bapak Ibu Saudara, datanglah seorang ahli Taurat ke hadapan Yesus mengajukan satu pertanyaan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Bapak Ibu Saudara, kata terutama di sini yang dimaksudkan oleh ahli Taurat ini adalah hukum mana sih yang paling besar kalau sesuai urutan? Ibarat kata itu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, jadi mereka berharapkan satu urutan. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini bagi mereka adalah satu kalimat kunci yang diharapkan bisa menyerang Yesus dan menjatuhkan Yesus. Sehingga mereka punya alasan yang sangat kuat sekali untuk pada akhirnya menghukum Yesus. Padahal sebelumnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayat 23 sampai 33, bahkan di perikop sebelumnya lagi sudah banyak pertanyaan yang mereka ajukan kepada Yesus ya tujuannya untuk menjatuhkan. Tapi mereka nggak puas, nggak dapat jawabannya. Kayak akhirnya mereka mempertanyakan ini karena bagi mereka pasti nggak bisa dijawab lah. Ini pertanyaan jebakan. Jebakannya kenapa Bapak Ibu Saudara? Pertanyaan ini mengenai hukum yang terutama dalam hukum Taurat itu adalah satu pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Sangat sulit dan dilematis. Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara, di dalam tradisi Yahudi itu mereka meyakini ada 613 perintah Allah yang diberikan kepada mereka. Yang dibagi lagi menjadi 2 bagian besar. 248 perintah yang positif artinya untuk dilakukan dan 365 perintah negatif yang artinya itu tidak boleh dilakukan. Jadi total ada 613 perintah. Nah, ketika ahli Taurat ini mempertanyakan hukum mana yang paling besar, tentu dia punya satu frame, punya satu kacamata di antara 613 perintah ini. Mana yang nomor 1 menurut engkau, wahai guru? Nah, ini sangat menjebak Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus mau jawab apapun pasti akan selalu mendapat sanggahan. Karena ini pun perdebatan di antara kalangan orang Yahudi sendiri. Ada sebagian besar orang Yahudi yang beranggapan semua hukum itu besarnya samalah, setara lah. Tapi ada juga yang enggak, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan yang sulit, dilematis dan sangat menjebak. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Yesus selalu menjawab dengan jawaban yang tidak terduga. Ketika ahli Taurat berharap bahwa Yesus akan menjawab hukum yang terbesar dari seluruh hukum Taurat adalah hukum bla 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 bla. Tapi Yesus justru memaparkan satu hal yang berbeda. Dia membawa satu ini loh, hukum yang paling esensi dalam hidupmu dan hidupku di antara seluruh hukum Taurat. Yang menjadi tempat berdirinya hukum Taurat. Dan itulah the golden rule. Kita akan lihat bersama-sama golden rule, kasihilah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat itu dengan langsung mengutip Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Bapak Ibu, ini adalah satu hukum yang tidak asing tentunya bagi kalangan orang Yahudi apalagi para ahli Taurat. Mereka menghafal hukum ini turun-temurun. Namun ada satu cara pandang yang berbeda antara orang Yahudi ini, khususnya para ahli Taurat dengan Yesus. Ketika mereka sama-sama sepakat, oke, ini adalah hukum yang penting. Tapi bagi Yesus ini bukan hanya sekedar hukum yang penting. Mengasihi Tuhan Allah itu adalah satu hukum yang sifatnya esensi, dasar.
Ibarat kata kamu gak akan bisa memenuhi melakukan seluruh hukum-hukum Taurat yang lain kalau kamu itu tidak mengasihi Allah dengan benar. Dan kalaupun kamu berusaha memenuhi semua hukum-hukum Taurat yang lain tanpa didasari oleh kasih kepada Tuhan Allahmu, apa yang kamu lakukan ini adalah omong kosong, sia-sia. Jadi bagi Yesus mengasihi Tuhan Allah itu adalah dasar segala sesuatu. Sifatnya seperti Pancasila, dasar hukum, dasar di mana mereka seharusnya umat Allah itu berpijak. Mengasihi yang seperti apa? Apakah hanya sekedar perasaan aku mengasihi engkau Yesus? Tidak. Mengasihi dengan seluruh keberadaan diri. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Bukan hanya dengan seluruh perasaan, tapi juga dengan seluruh pengenalan akan Allah dan seluruh kehidupan umatnya. Mengasihi Tuhan Allah itu adalah esensi dalam hukum Taurat. Inilah yang terutama dan yang paling utama bagi Yesus buat seluruh umat Allah, Bapak Ibu Saudara. Hukum mengasihi Tuhan Allah harus menjadi dasar dan landasan seluruh umat Allah melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan ketika Yesus menjawab hanya sampai ayat sini, mungkin ada sekelompok orang gitu ya yang juga turut hadir mendengar pemaparan Yesus. Wah, benar mengasihi Allah benar. Tapi mungkin juga ada sekelompok orang yang mengerutkan dahi, bagaimana dengan perihal mengasihi sesama? Berarti mengasihi manusia itu nomor 2. Kita akan lihat golden rule yang berikutnya yang sama dengan yang pertama tadi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, tidak berhenti sampai hanya memaparkan tentang mengasihi Tuhan Allah. Yesus pun melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan bahwa ada hukum yang satunya yang posisinya itu sama dengan hukum yang pertama, yaitu mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara, hukum ini juga adalah satu hukum yang tidak asing dalam kehidupan orang Yahudi. Yesus mengutip dari Imamat 19 ayat 18 yang bunyinya, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika sebagian kelompok orang-orang Yahudi menganggap bahwa mengasihi sesama manusia adalah perihal nomor 2, 3 dan berikutnya, tapi bagi Yesus perihal mengasihi sesama manusia itu sifatnya sama dengan mengasihi Tuhan Allah. Hal ini tentu adalah satu perspektif yang berbeda. Lagi-lagi Yesus dengan kebijaksanaannya menjawab sesuatu yang berbeda. Oke, mengasihi Tuhan Allah adalah esensi, landasan dari segala sesuatu. Tapi mengasihi sesama manusia juga esensi dan landasan dari hukum Taurat. Ibarat kata kamu tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kamu membenci sesamamu manusia. Dan kamu pun juga tidak bisa mengasihi sesamamu manusia yang sama-sama orang berdosa ini tanpa kamu punya kasih kepada Allah. Permisi tanya buat Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah. Apa yang membuat Bapak Ibu Saudara mengasihi pasangan Bapak Ibu Saudara? Dari sisi manusia mungkin karena ada hal-hal lain ya, ketertarikan fisik, finansial dan macam-macam. Tapi di dalam anugerah Allah yang memampukan itu semua adalah kasih kita kepada Allah dan kasih Allah kepada kita. Inilah kenapa Yesus mengatakan dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Tidak mungkin seorang mengatakan aku mengasihi Allah, tapi di rumah aku membenci orang tuaku. Aku mengasihi orang tuaku,
Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kasih itu tidak terlihat. Dan kita tidak mengasihi Allah. Bapak Ibu Saudara, mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama itu seperti dua sisi mata koin yang tidak dapat dipisahkan. Ketika salah satunya kita ceraikan, maka salah satunya itu tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya kita mengatakan kita mengasihi Allah, tapi orang di sekitar kita tidak merasakan kasih itu. Yang tidak ada maknanya kita mengatakan, aku mengasihi engkau, saudaraku, tapi tanpa didasari kasih kita kepada Allah. Lalu Bapak Ibu Saudara, Yesus menutup pemaparannya kepada ahli Taurat ini dengan mengatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada kedua hukum inilah. Bukan pada salah satu. Pada hukum mengasihi Allah dan mengasihi sesama inilah tergantung, berdiri, berlandas seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya bagi Yesus hal yang paling emas, hal yang paling esensi, hal yang paling besar, paling utama, paling penting dalam seluruh hukum Taurat adalah hukum kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Kasih inilah yang harusnya menjadi satu-satunya motivasi umat Allah melakukan seluruh perintah Allah yang lain. Bapak Ibu Saudara, Taurat diberikan kepada umat Allah agar mereka mengenal siapa Allah. Dan mereka tahu bagaimana cara mereka harus menjalani hidup sebagai umat Allah. Dan ini semua bisa terjadi ketika mereka melandaskan itu semua di atas the golden rule, hukum kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa yang menyangka bahwa hari itu adalah hari yang membungkamkan seluruh orang Farisi dan ahli Taurat yang hadir. Ketika mereka datang kepada Yesus dalam rangka menjatuhkan dia, dan dengan harapan bahwa Yesus akan memaparkan hukum A, B, C, D sesuai dengan urutan. Tapi hari itu Yesus dengan keilahiannya justru sedang menelanjangi umat Allah sendiri. Secara khusus orang Farisi dan para ahli Taurat. Dengan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan kasihilah juga sesamamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, perintah mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu bukanlah hal yang baru bagi setiap kita, betul? Betul. Apalagi bagi kita yang sejak kecil sudah ikut sekolah minggu. Berkali-kali kita mendengarkan dan didengungkan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Dalam setiap aspek kehidupan kita, ini hal yang paling umum dan saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara juga pasti sudah hafal dan ingat. Tapi satu hal juga yang harus kita sadari Bapak Ibu Saudara. Dalam keberdosaan kita sebagai manusia, justru the golden rule inilah yang kita paling sering langgar. Yang kita sering kali jatuh bangun, berusaha sekuat tenaga mengasihi Allah, berusaha sekuat tenaga mengasihi sesama kita. Kita paling sering jatuh bangun di sini Bapak Ibu Saudara, bahkan termasuk saya sekalipun. Berapa sering justru Allah mendapati kita gagal melakukan golden rule-nya. Seberapa sering kita merasa kita sudah mengasihi Tuhan hanya karena kita sudah pelayanan. Kita rajin ke gereja lebih dari 1 kali dalam seminggu. Kita sudah hafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kita memberikan persembahan yang lebih. Tapi di sisi lain kita menyimpan dendam dan amarah kepada sesama kita. Seberapa sering kita berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau. Tapi kita enggan memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita.
Alasannya takut nanti dipenjara. Seberapa sering kita menyanyikan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Seberapa sering kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Tapi hanya berhenti pada perasaan belaka. Tanpa ada satu pengenalan akan Allah dan kehausan untuk menunjukkannya. Atau sebaliknya, seberapa sering kita berjuang mati-matian melakukan semua perintah Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak menginginkan barang orang lain. Tapi tanpa didasari oleh karena kita mengasihi Tuhan. Seberapa sering kita berjuang mati-matian mengasihi orang-orang di sekitar kita. Hanya supaya mereka mengenal kita sebagai pribadi yang baik. Punya reputasi yang baik. Bukan karena kita mengasihi Tuhan. Seberapa sering Bapak Ibu Saudara, Tuhan mendapati hidup kita ironi. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan sekarang? Dua hal. Tidak lain tidak bukan yang pertama, bertobat Bapak Ibu. Lalu yang kedua, mencoba lagi. Kalau hari ini kita masih hidup, itu adalah bukti Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mencoba lagi. Belajar mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan diri kita dan menunjukkan kasih itu dengan mengasihi sesama kita. Memberi pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Memberikan pelukan kepada orang-orang yang menolak kita. Menerima mereka yang justru dibuang oleh orang lain. Dan memberitakan Injil kepada mereka yang belum pernah mengenal Injil Kristus. Bertobat dan mencoba lagi. Bapak Ibu Saudara, saya akan menutup renungan hari ini dengan kisah salah seorang misionaris yang bernama Henry Martyn. Bapak Ibu, Henry Martyn adalah seorang pendeta Anglikan dan juga misionaris di daerah India dan Persia. Dia dikenal beberapa menyebutnya sebagai misionaris di tanah Arab. Bapak Ibu, Henry itu lahir di dalam sebuah keluarga yang kaya raya. Ayahnya itu seorang pedagang terhormat, bahkan mengisi waktu luang dengan persekutuan doa dan belajar matematika. Jadi hidupnya itu bisa dikatakan cukup sempurna lah hidupnya si Henry Martyn. Nah, di tengah ayahnya yang begitu cemerlang, Henry itu ternyata mewarisi kesehatan yang lemah dari ibunya Bapak Ibu Saudara. Ibu dan dua saudara perempuan Henry ini meninggal akibat TBC. Nah, keadaan ini membuat ayah Henry menaruh harapan yang besar kepada Henry, anak satu-satunya. Sang ayah berharap suatu hari nanti Henry akan menjadi seseorang yang hebat dengan prestasi yang membanggakan dan memuaskan. Dan benar Bapak Ibu Saudara, Henry kecil ini bertumbuh menjadi seperti yang ayahnya inginkan. Henry muda menjalani kehidupannya dengan terus mencari kebanggaan diri, mengejar prestasi. Sampai akhirnya Henry bertemu dengan John Campthorne di kampusnya, kurang lebih gitu ya. Ia mengingatkan Henry untuk hidup itu bukan hanya mencari kebanggaan manusia Henry. Tapi yang terlebih daripada itu adalah mencari perkenanan Allah. Nah, Henry pun percaya bahwa kepercayaannya kepada Allah itu akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika Henry menginjak usia 18 tahun, ia justru bertumbuh sebagai seorang yang sombong dan meninggalkan kehidupan kerohaniannya. Singkat cerita, satu hal pahit Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Henry, yaitu meninggalnya sang ayah.
Hal pahit inilah yang justru dipakai oleh Allah untuk terus memproses kehidupan Henry Martin, sehingga Henry ini pada satu momen bisa kembali kepada Allah. Dia memulai satu perjalanan yang baru, dia belajar lagi mengasihi Allah dengan benar, dia meluangkan seluruh waktunya untuk berdoa dan menikmati firman Tuhan. Hingga suatu hari Bapak Ibu Saudara, kasihnya kepada Allah yang sudah semakin lama semakin besar dan semakin bertumbuh ini, dia wujudkan dalam satu komitmen. Aku mau melayani Tuhan seumur hidupku. Tuhan menjawab doa Henry Martin, Bapak Ibu. Tuhan memanggil Henry menjadi pelayan misionaris di tanah Arab, di India dan juga di Persia. Nah, pertanyaannya, apakah dalam perjalanan pelayanan Henry mulus-mulus saja? Tidak. Bayangkan dia seorang asing yang harus masuk ke tanah lain, ke negara lain, ke tempat lain. Ada banyak penolakan yang dia alami. Ada banyak adaptasi yang harus dia alami, pergumulan demi pergumulan, belum lagi sakitnya. Tapi hal ini tidak mematahkan kasih Henry kepada Allah. Bagi dia sudah mengasihi Yesus yang sudah terlebih dahulu mengasihi dia. Maka dengan memberitakan Injil kepada orang-orang inilah, mengasihi orang-orang inilah walaupun mereka sudah menolak aku. Itulah caraku menunjukkan aku mengasihi Tuhan Allahku. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya Henry muda meninggal karena sakitnya. Sebelum dia melanjutkan perjalanan pelayanan ke daerah Turki. Dia meninggal pada usia 31 tahun. Henry hanyalah satu dari sekian banyak orang yang berjuang mati-matian sampai akhir hidupnya. Hanya untuk menghidupi the golden rule yang Allah berikan. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Hanya satu dari sekian orang. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya, apakah setiap kita di sini bersedia mengikuti jejak Henry dan kawan-kawannya? Mengasihi Allah dengan segenap keseluruhan diri kita dan menunjukkan kasih itu dengan mengasihi sesama kita. Kalau hari ini gagal, mari kita coba lagi Bapak Ibu. Gagal lagi, coba lagi. Satu hal yang menguatkan dan menopangkan Henry Martin adalah kasih Kristus. Dan kasih Kristus ini jugalah yang akan menopang dan menguatkan setiap kita untuk mengasihi Allah dengan benar dan mengasihi sesama kita seperti Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ketika kami melihat perjalanan hidup kami sejak awal sampai hari ini, kami pun masih bisa berjalan, kami pun masih bisa berdiri, itu semua hanya karena anugerah dan kasih Kristus. Untuk itu Tuhan, hari ini dengan kerendahan hati, kami memohon Tuhan, ajar kami sekali lagi untuk boleh mengasihi Engkau dengan keseluruhan diri kami. Dan menyatakan kasih itu kepada sesama kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Allah. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Sehingga kasih yang kekal ini boleh kami salurkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Biarlah anugerah dan kasih Kristus yang telah tercurah di kayu salib memenuhi, menopang mereka. Menopang setiap jemaat-Mu untuk boleh mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.